Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Selalu ada cara yang bisa kita tempuh untuk menjadi seorang pebisnis yang handal. Tetapi cara-cara tersebut adalah cara-cara yang bukan cuma sekedar mendapatkan profit tinggi, tetapi bagaimana bisnis kita itu bisa memuliakan dan bisa membantu banyak orang di sekeliling kita. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat semuanya pagi hari ini. Saya bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi Patung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola. Ini Mbak Ola, kalau apakah bisa di layar itu dibuat dua. Jadi saya sebelahan dengan Mbak Ola. Jadi kemudian saya nanti bisa langsung jadi balik seperti begini. Ini tadi Mbak Ola, saya itu kan lagi dengerin radio Smart FM, musiknya asik ya. Saya Instagram live, langsung mereka menangkap. Oh itu Anda sedang menyiarkan lagu yang bisa jadi hak paten. Langsung saya dimatikan, jadi benar dimatikan. Jadi tempat saya Instagramnya, mohon maaf, Anda bisa jadi melanggar karena menyetel lagu yang bisa jadi ada hak ciptanya. Langsung dimatikan, langsung mati. Terpaksa saya on lagi sekarang. Tadinya langsung dimatikan gara-gara, keren juga ya. Mereka punya artificial intelligence atau kalau enggak orang ditugaskan untuk dengerin nguping semua. Ya betul, itu sebabnya lagunya nggak kita putarkan di tengah-tengah, tapi kita putarkan sebelum supaya pada saat kita tayang ulang di YouTube ya kita tidak karena kita menayangkan lagu yang betul punya hak cipta, dan kalau kita mau putarkan memang kita harus beli hak ciptanya begitu. Iya. Nah ini Mbak Ola kan janji untuk sharing apa yang saya dapatkan di Pangandaran, terus kemudian juga saya sharing satu yang namanya bagaimana sih ngeramikan hotel seperti ini, caranya bagaimana meramaikan di situasi yang seperti ini gitu ya. Di situasi yang seperti ini bagaimana kita bisa mendapatkan soal yang mungkin banyak dikeluhkan pada saat ini ya Pak Tung ya. Baik. Smart Listener, kita mau ajak Anda bagaimana kita bisa membuat bisnis kita bisa ramai, bisa kemudian berkembang di situasi pandemi seperti sekarang ini. Selalu kok ada rumus, selalu ada jalan keluar ya untuk memperbaiki situasi yang kita bilang atau kita anggap itu tidak ideal. Nah, kita tunggu Anda untuk bergabung. Silakan boleh pergunakan WhatsApp kami pagi hari ini ya. Bisa Anda kirim ke 081332503717. Sekali lagi ke 081332503717. Patung, bicara tentang sebelum Patung membagikan ilmu tadi ya, sharing gitu ya di Pangandaran, dan terus kemudian bagaimana membuat hotel kembali menjadi ramai begitu. Nah, ini mungkin satu cara yang selalu Pak Tung sampaikan adalah bagaimana melihat peluang di tengah-tengah kesempitan. Mungkin ini kan ada rumusnya kan, bagaimana kita bisa selalu menjadi jeli gitu melihat peluang di tengah ketidakmungkinan atau yang kita anggap sebagai kayaknya lorong panjang. Nah itu gimana sih triknya kita bisa punya otak yang terus melihat seperti itu, Pak Tung silakan. Jadi saya akan sharing tentang yang berapa ya, 1 bulan yang lalu itu tentang bagaimana cara berpikir rodok gila, maksudnya gila tapi yang bermanfaat gitu. Jadi bagaimana kita keluar dari kotak kita dan mendapatkan something, ide-ide yang super kreatif. Kadang kita, sekali lagi saya tekankan, kadang kita tidak harus kreatif kok. Maksudnya apa? Kadang kita tidak harus kreatif. Dalam kehidupan kita itu, kita kalau orang kan selalu bilang kalau kreatif harus pakai otak kanan, kan gitu tuh. Nah, kalau kanan itu lebih kreatif. Kalau saya otak kiri boleh, otak tengah boleh, tidak pakai otak juga boleh. Karena tidak pakai otak, japlak, nyontek gitu aja. Something good di tempat lain kita bawa, tinggal diamati tiru plek. ATP amati tiru plek. Nah setelah itu baru kita modifikasi, menambahkan yang tidak ada. Kayak misalnya kemarin saya pergi ke Pangandaran begitu ya, di Batu Hiu. Dan melihat pariwisata sih kalau kemarin itu luar biasa, sampai saya deg-degan. Waduh, deg-degan karena apa deg-degan? Lu yo rame kayak gitu tuh protokol COVID-nya, ayo protokol kesehatannya. Yo, wes
tobat. Ya, memang susah. Pangandaran laut. Orang nyebrung laut pakai masker. Saya kok bisa waringin nyebrung laut pakai masker. Gara-gara saking tetap protokol kesehatan. Nyebrung laut, jebur, itu ada videonya. Begitu di video, loh masih masker. Jadi di laut aja Patung sebenarnya menerapkan protokol kesehatan kepada ikan-ikan ya? Iya, supaya ikannya nggak tularan. Atau ikannya nggak nularin. Tapi keren. Nah, cuman begini. Jadi kan saya sekarang mulai pulih lah. Jadi ketakutan terhadap COVID-nya mereda. Terus jadi ancamannya COVID tetap ada. Kalau dulu ancaman COVID-nya segini, ketakutannya segini. Sekarang ancamannya COVID segini, ketakutannya turun. Jadi rodo ngawur-ngawur. Yang paling bahaya ya ini teman-teman yang khususnya yang keluar itu. Jadi yang paling bahaya itu ketika makan bersama. Kemarin kan saya tetap tekankan. Begitu makan, gini ya, begitu lepas masker semuanya diem. Kalau makan semua diem, nggak ngobrol. Oke? Walaupun mereka kan di pariwisata. Saya tahu nih, sudah divaksin 2 kali, ini ada yang baru sekali. Ada yang mantan maksudnya mantan pacaran sama COVID. Nah, mantan. Saya dites imun sistem saya sudah keluar gitu ya, jadi imun sistem. Tapi kan tidak menjamin semuanya. Jadi walaupun ada satu, saya bilang ini tidak enak nih. Walaupun saya sudah di serologi di antigen juga, sudah aman gitu. Tapi belum tentu semua, karena aman begini semuanya belum tentu. Jadi pada waktu makan keluar itu dengan orang yang walaupun kita kenal, saya ulangi, walaupun kita kenal, tapi kita tidak jelas dia baru ketemu siapa saja. Ngobrol harus pakai masker. Kalau makan tidak boleh ngobrol tidak boleh makan. Kalau ngobrol tidak makan, ya kalau ngobrol sambil makan kan mesti ngomong. Kalau ngomong kan pasti begini. Kita disiplin, saya terus yang disiplin. Saya terus harus ada satu orang. Sepakat dulu ya, jadi kita itu yang paling bahaya itu pada waktu kita keluar ini tadi, makan bersama paling bahaya. Jadi pada waktu dibuka maskernya, please, deh, semua diem. Begitu makan, kadang orang dapat ngomong, enak enggak? Nah ini kan sudah enak enggak, Mak? Jangan tobat begitu ya. Jadi, langkah indahnya jadi langsung ada, jadi saya sangat ketat, saya terus yang ingetin. Saya tutup makan. Kalau ngobrol, diem. Semuanya diem. Kalau enggak, kita bubarkan aja. Kalau enggak bisa ikut tertib. Oh gitu Pak. Iya. Ayo nurut semuanya. Jadi makan, ngobrol itu yang paling baik. Karena nggak makan, ngobrol. Iya, oke. Problemnya orang Indonesia mah. Tapi begini loh ya. Bagaimana sekarang kita bisa melihat peluang dari kesempitan. Satu, otak kita itu kita isi dengan banyak sekali. Karena saya itu keliling dunia, keliling daerah, termasuk keliling Indonesia, tempat pariwisata. Sampai begitu saya datang ke tempat ini, ini bisa ditambahin, ini bisa ditambahin. Patung ditahan dulu penjelasannya, kita jeda sebentar ya. Oke. Mbak Ola, tolong bagaimana layarnya bisa dibuat jadi 2. Jadi layarnya nanti sebelahan dengan saya, langsung Instagram, langsung saya arahkan ke Mbak Ola supaya bisa jadi 2. Itu bisa. Kita coba ya, Patung ya. Oke, baik. Siap. Oke, kami jeda sesaat. Smart Listener tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Mari dan juga sahabat yang bergabung, kita bikin rame bisnis kita di masa-masa pandemi seperti sekarang ini bersama dengan Patung. Itu yang menjadi topik kita. Kita bikin rame. Bagaimana kita bisa bikin rame? Oke, tadi kita mulai dulu dengan bagaimana kita bisa men-setting otak kita gitu ya, bahwa selalu melihatnya adalah peluang di tengah kesempitan, di tengah mungkin orang mengatakan apa iya masih bisa, apa mungkin masih mungkin gitu ya. Selalu otak kita disetting untuk bisa melihat peluang. Tadi terputus sampai di situ penjelasannya Patung. Mohon maaf nanti mungkin di next yang berikutnya kita coba setting menjadi layar seperti yang tadi Patung sampaikan. Ya. Bisa kan? Iya betul. Nah, tetapi Patung kita sambung dulu tadi penjelasan Patung tadi. Bagaimana nih cara otak kita untuk men-setting itu? Karena jujur aja, informasi-informasi yang kita dapatkan, yang kita serap ya, itu seringkali lebih banyak yang kayaknya tuh menghancurkan harapan atau membuat kita tuh jadi penuh ketakutan. Kalaupun ya akhirnya kita cuma sekedar jadi follower doang atau jadi ya sudahlah ya daripada nggak ada, begitu loh Patung. Silakan Patung. Ya,
Jadi bagaimana kita menemukan peluang. Kalau otak kita sudah banyak isinya, dalam arti kreatif itu sebetulnya tidak ujuk-ujuk terus kreatif, enggak. Jadi zaman dulu misalnya Pak Motariadi memandang misalnya, kok pada waktu dipanin dia membuat bank yang tanpa pagar pertama kali. Loh, biasa bank mau pakai benteng, Pak, ini tanpa pagar buat parkiran panin di Solo zaman itu. Wah, hebat, keren. Apakah dia kreatif apa? Enggak, karena dia sering keluar negeri, dia nonton. Wow, ini bagus. Jadi, sampai apa yang kita anggap kreatif, sebenarnya enggak kreatif-kreatif banget, tetapi dia punya stok ilmu di kepalanya dia. Terus kemudian, ya Pak, kalau kepepet, nah demikian juga, apalagi kalau Anda sudah kepepet, itu makanya saya akan sharing, bahwa kalau Anda mau berhasil itu salah satunya sense of urgency-nya timbul. Jadi, rata-rata orang itu, makanya kan saya ditanya, atau apa resep suku Tionghoa sukses? Sebetulnya bukan suku Tionghoa sukses, banyak yang suku Tionghoa tidak sukses. Yang namanya Cina Beteng juga banyak sekali yang tidak sukses. Tetapi saya lebih tepat nama orang yang merantau. Orang merantau itu lebih kepepet, jadi dia lebih kreatif, lebih tidak nyaman. Jadi ketika belum kepepet, Anda ya wis santai-santai. Tapi begitu Anda kepepet, wah otaknya kreatif luar biasa. Jadi bagaimana bertahan dan bahkan tumbuh pada waktu era pandemi ini ilmunya keren. Jadi saya berapa kali talkshow dengan Mas Ipo Wright. Nah, Ipo Wright gitu ya. Oh, dia juga ahli otak kanan gitu. Jadi dia bilang harusnya eco, dia bilang bisnis ini harus efisien, kemudian kreatif, terus kemudian health concern, dan kemudian harus online, ECHO mengembang. Nah, saya ini kan ATM, kalau tadi kan ATP, amati tiru plek. Kalau ATM itu amati tiru dan modifikasi. ATP amati tiru plek gitu ya. Ya. Kalau ini naik sedikit. Otak. Bagus, coba ATP aja, amati tiru plek, dites dulu kan gitu ya. Nah, sudah bagus, Anda ATM, amati tiru, modifikasi even better. Jadi, dan jangan khawatir, di dunia ini, manusia apa yang Anda lakukan hari ini? Paulah pakai kacamata. Kenapa? Karena kacamata saya minus, karena mata enggak, karena sudah ada orang yang pakai kacamata. Apa Pak Ola ujuk-ujuk terus pakai kacamata? Rambutnya ditali, apakah rambutnya ditali? Apakah ujuk-ujuk ada orang rambutnya Mbak Ola sendirian? Enggak. Nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Yang ada adalah kombinasi dari yang misalnya dari yang ada sama ada jadi baru, kombinasi hal baru. Jadi kita bisa menemukan inovasi itu lompat. Makanya saya kalau bilang ECHO saya, amati tiru modifikasi dari Mas Ipo tadi, E-nya efisien, tapi tambah efektif. Kalau efisiensi itu seringkali mengurangi. Kalau efektif, yang ada, nggak usah dikurangi, tapi dioptimalkan. Karyawan, kalau di efisiensi, berarti dikurangi karyawannya. Gajinya dipotong, dirumahkan separuh. Kalau efektif, enggak, kamu masuk. Tapi ada target-target tertentu loh, supaya Anda efektif. Kerjaan-kerjaan tertentu supaya Anda efektif. Kalau tidak memenuhi, I'm so sorry, begitu. Nggak usah dikeluarkan, nggak usah dikurangi. Ini saya malah rekrut nih. Dalam musim-musim gini malah rekrut lagi, kan keren gitu ya. Jadi E-nya adalah efisien, efektif, double. Amati tiru, tambah. Amati tiru, tambah. Tadi modifikasi even better. Yang C-nya itu kreatif, crazy, rodok gila sedikit. Anda harus berani tes jurus-jurus baru yang mungkin Anda pernah dengar tapi tidak pernah berani praktekin, rodok gila sedikit. Jadi gila sedikit. Jadi misalnya Pak Motariadi, pada waktu nonton, wah SDSB, SDSB itu kok orang ikut banyak sekali. Iya, makanya dia ngadakan tahapan, wah kebiar tahapan, itu kan lebih mendidik. Kalau Anda judi, duitnya, tapi kalau nabung kan enggak, ini kan jadi istilahnya ngajarin orang nabung, berkah, terus ada untung-untungannya ada, tapi kan tidak melanggar. Oke, bolehlah Anda tanya-tanya kepada pakar-pakar agama, tapi kembali lagi pakar agama sih, satu dengan yang lain pendapatnya beda-beda gitu ya. Ada yang bilang bunga, timbang, haram, ada yang enggak, ada yang gini. Ya, jadi ada yang mengibarkan bendera. Tapi sekali lagi silakan, ada yang nyatakan enggak, mereka ada ayat-ayat yang diambil juga, ada yang prinsip-prinsipnya juga sesuai dengan konteksnya. Tapi balik lagi ya, C-nya ini kreatif, tapi bukan hanya kreatif. Rodok gila. Tadi saya beri contoh untuk di hotel atau bagaimana jadi supaya dalam hotel itu kalau di Pangandaran itu sungguh sangat menarik begitu ya. Ternyata turismenya itu tidak turun banyak. Hotel di sana yang saya tempati tinggal itu saya tanya-tanya itu secara total 7%. Kalau kemarin full, tidak karu-karuan full. Terus kemarin tobat tuh, makanya saya deg-degan. Terus protokol, saya mau beli, bukan mau gini, maksud masker cepet. Coba gini, saya pakai masker dia buka begini ngobrol, pakai dulu.
muncrat boy. Nah, tapi harus crazy itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian hanya health concern, tapi ada lagi hanya help people. Jadi hari ini banyak yang dipecat toh, banyak yang working home, ada. Kita butuh satu yang namanya kita bantu mereka supaya mereka bisa dapat uang juga. Help people. Jadi kita pikirkan, health concern menunjukkan bahwa kita protokol kesehatan. Jadi contohnya hotel itu harusnya pada waktu sebelum masuk itu sudah digantungi dulu. Hotel saya sudah gitu, hotel saya ini, tapi saya kemarin hotel masuk, waduh ini tidak health concern. Lupa kita sudah bersih, lupa kita sudah semprot, kita sanitasi, kita begini. Kamu tidak tempel. Kalau saya tidak nanya, saya akan khawatir. Tapi kalau di depan pintu seolah-olah disegel pakai semacam stiker. Kamar ini sudah disanitasi. Mau disanitasi atau enggak sudah hatinya tenang. Tapi tentu saja langkah baiknya tetap health concern. Kalau Anda menunjukkan bahwa health concern di hotel kami sudah protokol kesehatan. Kemarin pada waktu saya tur, guide-nya juga health concern. Guide-nya pakai masker, Pak. Ini daerah masker jadi guide-nya. Jadi kita jalan-jalan ke yang namanya tempat pariwisata yang jadi hutannya jadi yang namanya Pak reservatori jadi tempat yang untuk di-reserve untuk alam tidak boleh dibangun, itu namanya apa itu? Nah kembali lagi mereka health concern, menunjukkan health concern dan harus pakai masker. Nah, cuman kadang kalau ngobrol dia ngap juga, kemudian dibuka juga. Waduh, saya bawain mangkok dari plastik itu loh. Kalau kita ngobrol, ngobrol begini, mendadak masker kita jadi bau. Iya. Saya kasih cangkang plastik, saya bagi-bagi cangkang plastik. Loh ini loh, masker kasih cangkang plastik murah meriah, cuma berapa ribu doang, cari di topet banyak sekali. Berapa ribu rupiah, ada gitu ngobrol-ngobrol, baunya tidak enak, langsung kita diam, kita keluarin, semprot dulu, set. Seger meneh, seger dan antiseptik. Tapi sekali lagi harus menunjukkan health concern Anda. Hanya health concern dan help people, membantu orang lain. Sedangkan O-nya Anda online. Nah, saya beri contoh sekarang bahwa kita itu kalau bisnis Anda stuck atau kemudian kalau sekarang perhotelan, Anda harus kreatif, harus crazy, rodok gila sedikit. Salah satunya itu dimulai di area duta di sini di Karawaci. Dia rumah sakit pertama ya, bukan rumah sakit, hotel pertama untuk COVID. Oke, Patung sampai di situ dulu ya. Tadi kita coba meresapi Eko tadi yang sudah dijelaskan oleh Patung. Kita coba resapi. Dan kalau ada di antara Anda yang mau bertanya, silakan boleh pergunakan WhatsApp yang tadi saya sudah sebutkan di 081332503717 atau juga live chat di YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kembali Senin dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang sudah merespon masuk melalui WhatsApp pagi hari ini. Wow, semangat ya untuk Pak Denny yang menyimak kita di Lampung. Katanya kalau setiap kali mendengarkan siaran bersama dengan Patung selalu dapat energi gitu ya. Dapat energi positif, dari mendengarkan suaranya aja udah langsung kayaknya optimis begitu ya. belum dapat rumus ya, baru mendengarkan suara Patung udah optimis gitu. Oke. Nah, sering-sering lah mendengarkan Smart FM, atau juga Anda bisa simak loh siaran kami juga yang sudah tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM ya. Kemudian juga ada Ibu Lili yang bergabung bersama dengan kami. Salam sehat selalu, Patung setuju walaupun pergi begitu ya. Selalu harus terapkan protokol kesehatan, jangan sampai kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima kali katanya Patung. Oke. Terus kemudian ada Pak Iskandar yang bergabung bersama dengan kita dari Palembang. Salam sehat selalu, Patung. Sehat adalah yang pertama dan utama, karena kalau nggak sehat kita nggak bisa berbisnis. Tapi gimana caranya supaya bisnis bisa menjadi tetap sehat, Patung? Di tengah situasi seperti sekarang ini. Kita belum lebaran aja gitu ya, belum apa-apa, ini sudah kaum buruh mengancam untuk demo kalau misalkan THR nggak dikasih utuh ya, nggak boleh dicicil. Nah ini gimana caranya supaya bisa sehat lahir batin membangun bisnis kalau situasinya seperti ini? Oke, Patung mungkin bisa kasih tanggapan, respon terhadap WhatsApp yang sudah masuk, silahkan Patung.
Ya, jadi kalau saya bukan hanya THR-an, sudah siap. Kemarin bonus saja akhir tahun bagi, no. Saya bagi miliar-miliaran itu. Bagi. Anak-anak perusahaan saya ada yang tumbuh 50%, ada yang tumbuh 300% di era pandemi. Luar biasa. Karena kita punya prinsip, kalau Anda stuck, nah kayak tadi toh, Anda harus kreatif dan gila. Maksudnya kreatif dan gila itu kita uji coba jurus-jurus yang tadinya kita belum berani, malah sekarang jadi berani. Produk gila sedikit. Pak, apakah itu, gitu loh, menurut Albert Einstein, orang yang mengharapkan hasil yang sama, tapi yang dilakukan, mengharapkan hasil yang berbeda. Orang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi yang dilakukan sama. Itu adalah definisi dari orang mereng, gila, dan gendang, sinteng. Jadi gini teman-teman, nah kita harus berbeda. Makanya kalau Anda kreatif, Anda harus kreatif. Kreatif itu memperbaiki. Kalau crazy itu sudah inovatif. Totally Anda berani rodok gila. Makanya saya kemarin tanya di hotel, wah Pak, kalau Pangandaran itu kita jauh lebih top. Lebih top dari Semarang, lebih top dari Solo, lebih top dari Jogja, lebih top dari Bali lagi. Pangandaran luar biasa. Jadi orang masih berlibur di sana karena lingkupnya itu dikelilingi dari Bandung, dari Ciamis, Tasikmalaya, Cilacap, jadi Sukabumi, jadi keliling-keliling itu masih pada berlibur di Pangandaran. Kayak kemarin Anda lihat di itu cek ombaknya Bu Susi juga, wah Bu Susi, jangan buang sampah, woi. Saya di sana pada waktu ke Green Canyon juga saya mengutin sampah, saya tidak rela sungguh dong. Wes kotoran-kotoran saya ambilin sampai yang warungnya. Terima kasih ya Pak, saya baru kali ini nonton ada pengunjung yang bersih-bersih sampah sendiri dan bukan sampahnya sendiri, sampahnya orang lain dibersihin karena saya tidak tega. Wah apa ini? Harus dibuang sembarangan. Itu kayak orang kalau itu buang kotoran di celananya sendiri. Sendiri Anda buang kotoran di tempat Anda sendiri. Anda buang kotor, orang lain kotor, Anda datang sana kotor marah-marah. Itu seperti ke WC tidak disiram dulu. Ketika Anda ke WC tidak disiram, nanti biar yang lain. Orang jadi tidak ikut nyiram, tidak nyiram, Anda ke sana lagi, iya. Itu padahal Anda sendiri yang mulai. Sekarang gini, coba tes. Contoh hotel. Hotel kreatif itu bagaimana? Jadi baru 2 yang dijalankan. Nanti ada ide 3, 4 yang ternyata belum dijalankan oleh banyak hotel. Nih, salah satu contoh. Ternyata hotel itu biasanya itu setiap hari Minggu malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis malam, itu sepi. Jumat malam, Sabtu malam, rame. Kayak kemarin Jumat malam, Sabtu malam, 100%. Tapi begitu sudah Minggu malam, 50%. Terus Senin turun lagi 30%. Average-nya berapa? Jadi average-nya sih kalau di Pangandaran selama 2019 kemarin tanya di Arnawa Hotel. Itu jadi tanya teman, dibukain pembukuannya karena dia akan gini, rata-rata masih 50%. Luar biasa. 50% masih hidup. Kenapa kok masih hidup? Karena hotel di sana itu hotel bintang 3 itu rate-nya bintang 4. Luar biasa. Turisme di sana itu 1 tahun 3,9 juta. Kemarin COVID 2020 masih 2,8 juta. Itu berdasarkan tiket masuk 2,8 juta tiket. Saya bilang, wong edian tenan ini COVID masih jalan-jalan. Sekarang sudah divaksin, Anda punya serologi ya silakan. Tapi belum ya, protokol kesehatannya luar biasa harus gitu ya. Kayak tadi pagi saya sengaja teman saya Hakim di ini kena COVID tadi pagi, sengaja saya telepon, saya video call, saya motivasi, semangatin lagi. Sengaja bangun pagi. Atau bangunnya pagi amat ya siaran radio. Tapi sebelum siaran radio saya memang mau telepon teman-teman saya ini gitu ya. Saya bilang, wah, PCO itu bunuh virus, minum setengah botol langsung Anda coba lihat. Pernapasan bingung, air putih, woi minum loh. Wah, itu penting sekali kan begitu ya. Jadi sangat-sangat enak. Tapi balik lagi begini, jadi hotel di Pangandaran itu luar biasa. Harganya itu lebih mahal dibanding di tempat-tempat yang lain, tempat wisata lain. Jadi mereka balik modalnya lebih cepat dan mereka 50 saya bilang, wah 50 aman lah Pak Tung Pangandaran. Kalau saya kan juga di hotel itu kalau 30% itu cuma PO, masih PO cuma bayar operasional, kurang dari 30% mate. Lah di Bali tinggal 10%, 11% mate, hotelnya pingsan. Tapi kalau masih 50% dengan harga rate yang normal itu hidup. Nah, kalau di Pangandaran bukan hanya rate normal, rate-nya lebih tinggi, 1 bintang. Itu luar biasa. Bahkan di sana saya lihat rumah-rumah penduduk homestay. Wah itu seru. Tanya-tanya saya orang, wah ini gimana? Kamarnya berapa? Loh keluarganya banyak gini. Iya Pak. Pada waktu hari Jumat Sabtu kita tidurnya di 1 kamar.
Kalau itu pun disewakan, kita tidur di dapur. Kita sudah punya ranjang-ranjang gitu tidur di dapur. Jadi rumahnya disewa-sewakan. Kamar-kamar disewakan. Hari biasa sepi ya dipakai anak-anaknya. Hari Jumat Sabtu, disewakan. Jadi mereka, keren. Jadi disewakan cuma 300.000. Lumayan juga nih satu kamar 300.000. Kamar anak-anaknya disewakan. Jadi homestay sana. Karena kapasitas hotel room di Pangandaran cuma 3.000. Jadi ya kalau Anda tidak cukup, memang banyak yang itu yang bayar tiket loh. Bayar tiket. Banyak yang tidak bayar tiket karena jalanannya banyak. Jadi orang Pangandaran sih tahu. Dari daerah-daerah Pangandaran itu pasti banyak yang tidak bayar tiket karena ini untuk ngajarin. Pintu masuk utama bayar tiket, tapi ada 2, 3, 4 pintu masuk. Orang pantainya 30 km pantai semua. Jadi tidak usah bayar tiket masuk sebelah sana, yang bisa sebelah sini. Bisa. Tapi ya maksud saya tourism itu luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita crazy? Kayak tadi toh, kreatif. Anda mendadak jadi tempat penampungan orang yang COVID gitu ya, kerjasama itu bagus. Yang kedua, dulu saya sudah share akhirnya dipraktekkan orang. Tapi yang ketiga ini belum pernah share. Saya pertama kali share depan umum, dengerin baik-baik begitu ya. Yang kedua apa? Dijual tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya kan mau datang toh, tahun datang toh. 2 tahun ke depan jual 30% dari kamar dijual dulu. Anda boleh cancel anytime. Tapi duit kan diterima dulu di depan. For the next year gitu ya Pak Tung ya. Anda anytime kapan? Ini sudah mulai dijalankan bahwa seluruh dunia jualan hotel-hotel tiket dengan jadi mulai berani karena terima duit di depan kan 30% tuh yang paling penting di kemudian hari. Kemudian masih lagi. Nah ini sebetulnya saya share sih pada waktu Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya saya sudah share di Batam dan Batam langsung mau kok. Aku dikumpulkan, saya jadikan staf ahli Kementerian Pariwisata, datang ke Batam sebelum COVID, kita kumpulkan sekian banyak hotel, karena Pak Menteri datang, wah bos-bosnya juga mau datang, terus kemudian ada acara foto dengan Pak Menteri, wah mereka happy kan gitu ya, Menteri kan tetap, oh yes baby. Dan kemudian hotel-hotel saya bilang gini, saya kan presentasi kepada Pak Arief Yahya, dan sekarang sebenarnya bisa, yaitu apa sih? Jadi kalau di Singapura itu saya bilang $10, crash deals. $10 Singapura, Anda dapat tiket ferry pulang pergi, dapat hotel 1 malam, kemudian kasih voucher $300, diundi Ferrari, kira-kira mau nggak? Pasti mau lah, orang pasti berpikir, iya mau lah gitu. Hitungannya, nah itu gini, jadi daripada today, kalau Anda branding doang, orang itu kan merasa bahwa dalam kondisi branding itu, ya oke, Anda diingat. Today kalau dalam kondisi krisis itu not branding, tapi Anda selling. Nah, tapi untuk selling Anda sharing dulu baru selling. Jadi namanya funneling. Banyak orang kepengen jualan apa? Ketika Anda jualan hotel, ya pokoknya begini dimurahin begini. No. Pancing dulu, tes dan ukur, kasih gratis. Oke. Hotel mana mau Pak Tung ngasih gratis? Kita ke Batam presentasi dengan hotelnya langsung mau. 90 sekian hotel langsung tanda tangan mau ngasih 10% dari huniannya pada waktu sepi. Khususnya pada waktu sepi. Gratis. Dibakar dengan, saya presentasinya gini, Kementerian Pariwisata itu punya dana 50 miliar untuk iklankan di Singapura. Siapa yang mau diiklankan secara gratis senilai 50 miliar. Hotel-hotel langsung mau aja. Baik. Tukar dengan spot Anda yang kosong. Iya. Oke, Pak Tung. Ya. Pak Tung sampai di situ dulu ya, disimpan dulu. Nih ini trik atau strategi yang menarik yang patut untuk kita coba. Makanya tadi Pak Tung mengatakan rada crazy gitu ya. Nah, kegilaan ini bukan dengan tanpa pertimbangan. Nanti kita gali lebih dalam lagi di satu sesi yang terakhir ya. Dan seperti apa crazy yang bisa membuat bisnis kita menjadi semakin ramai, khususnya buat Anda yang berbisnis di bisnis penginapan, hotel, dan sebagainya. Kita sambung untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung kembali perbincangannya di kesempatan pagi hari ini ya. Bikin bisnis kita ramai itu seperti apa sih? Ternyata triknya mungkin ya buat kita yang berpikir
sudah ordinary, apa iya itu mungkin, apa iya itu bisa gitu ya. Tapi Patung tadi mengatakan, kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda tapi yang kita lakukan tetap sama, yaitu kita crazy. Itu crazy dalam pengertian yang negatif gitu ya. Karena tidak mungkin hasilnya bisa berbeda atau lebih besar kalau yang kita lakukan tetap sama. Nah itu tadi Pak Atung memberikan strategi atau trik khususnya bagi Anda pelaku di bisnis yang berkaitan dengan wisata dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa sambung ya, bagaimana kita bisa simak lagi apa yang tadi disampaikan oleh Patung. Kita sambung nih, Patung tadi kan mengatakan bahwa pernah menyampaikan kepada hotel-hotel ya, supaya melakukan seperti yang tadi Patung sampaikan nih, awalnya pada nggak setuju gitu ya, tetapi ternyata lama-lama mereka juga oke, ya. Gimana nggak setuju karena dipromosikan dengan biaya sekian. Patung boleh dilanjut nggak, itu seperti apa konsepnya? Karena kadang-kadang kalau konsep nggak jelas kita juga bingung gitu ya. Ya, silakan Patung. Detail. Jadi gini, kayak kemarin saya pergi ke Pangandaran, terus kemudian hotelnya kalau biasa ya tinggal 30%, Sabtu Minggu 100%, bukan Sabtu Minggu, Jumat Sabtu, Minggu malam malah kosong kan gitu ya. Nah demikian juga di tempat-tempat yang lain. Kenapa tidak kita berani rodok crazy sedikit? Loh caranya bagaimana? Saya tanya, ini yang paling banyak dari mana? Pak itu moge, terus Vespa, kemarin saya lihat sepeda, rombongan-rombongan keren-keren datang-datang karena di Pangandaran itu ada bukitnya, kemudian kita bisa ke Green Canyon-nya, kemudian jalanannya juga bisa tikung-tikungan, kemudian juga ada lautnya yang begitu luar biasa, dan benar-benar caranya bagaimana sekarang kalau hari biasa sepi? Hari biasa sepi, kita bilang dong, jadi gratis nginep 1 malam, khusus masyarakat Bandung pada tanggal sekian, tanggal sekian, kecuali Jumat, Sabtu. Ya. Khusus masyarakat Bandung. KTP harus tunjukkan KTP Bandung. Kalau Anda kepengen tepat target market, misalnya KTP Bandung, dan Anda yang mempunyai kartu kredit, misalnya minimal gold, misalnya, gitu loh ya, sesuai dengan tepat. Nah, begitu diklik, memang 10% doang. Kamarnya berapa Pak? Ini, kamarnya 170, ya 17 aja. Kamarnya 70, ya 7 aja. 7 digratisin, 10% gratis. Kalau begitu diklik, habis. Hari ini sudah habis, jadi silakan hari berikutnya. Hari berikutnya kosong, kasih. Dan ditunjukkan, ini sudah dibook sama si A, gini, nomor teleponnya kosong sekian, tapi di namanya misalnya Agus Harjanto, ini di kosong, dikilang. Jadi memang betul-betul real, ini real. Begitu Anda masuk, langsung ketemu, wah tanggal sekian kosong. Langsung ditawarin, tanggal sekian sudah penuh, tanggal sekian kosong. Mana yang kosong? Anda mau 1 malam gratis. Dan kalau 1 malam gratis, begitu, oke, klik, dia masuk, klik, langsung, selamat! Kan disuruh masukkan database, nama Kak Ola Nurlija gitu ya. Oke. Kak Ola Nurlija. Nah, kemudian begitu Kak Ola Nurlija, kemudian selamat Kak Ola Nurlija, kan kita nggak ngerti kadang laki atau perempuan gitu ya. Jadi pakai Kak. Tapi langsung otomatis. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi Kak Ola, selamat Anda sudah dapat 1 malam gratis. Oke. Apabila Anda ingin extension, maka Anda cukup bayar 50%. Kecuali kalau pas hari H gitu ya, cukup bayar 50%. Kalau hari Jumat, Sabtu ya Anda full price, bahkan lebih tinggi silakan karena memang penuh. Anda mau extension berapa hari? Terus kemudian di websitenya juga 15 destinasi yang harus wajib dikunjungi oleh turis di Pangandaran. Nah 15. Kemudian kita kasih pakai. Anda waktunya berapa lama? Kalau 1 hari pasti tidak cukup. Nah itu kenapa kita bilang 1 hari pasti tidak cukup? Supaya dia perpanjang. Kemudian kita jual paket tour dari Pangandaran. Kami mempunyai, kan kadang orang punya mobil sendiri, maunya berangkat sendiri toh. Jadi pakai tour guide kami. Tour guide kami berpengalaman. Bedanya tour guide kami dengan yang lain. Fotonya, nah ini fotonya. Karena saya pernah pergi ke Antelope Canyon, itu di Las Vegas sana, bukan di Grand Canyon. Tapi di Antelope Canyon itu 9 jam ke sana, waduh berat, orang banyak yang nggak mau. Saya mau niat karena sudah sering ke Las Vegas, tapi di Antelope Canyon itu jam-jam tertentu dijual lebih mahal. Jam 11 sampai jam 2, karena sinar mataharinya itu masuk lebih bagus, dan kemudian pada waktu datang, dia menunjukkan foto yang berbeda. Sekarang banyak sekali yang tour guide itu nggak diajarin cara motret. Dia motretin, tapi hasilnya kayak kemarin saya kepotong kakinya, warnanya kurang. Saya ngajarin, waduh, tobat-tobat. Jadi fotonya menurut saya bisa dinikan. Bedanya tour guide kami, ahli motret. Oke.
Jadi ini loh, dan beda tour guide kami. Jadi extraordinary gitu ya patungnya. Berbeda. Jadi tour guide pun diajarin cara motretnya. Jadi diajarin cara motretnya, ini warnanya dinaikin jadi lebih hangat, lebih oranye. Kalau biru, oh ini diturunin jadi lebih blue. Pada waktu sunset, gini. Jadi dan di tipenya, Anda itu datang dengan siapa? Kalau Anda, saya honeymooner. Nah, ada namanya istilahnya 10 tempat romantic dinner yang wajib dikunjungi misalnya. Jadi kita jual paket romantic dinner, kita jual paket tour, kita jual jemputan naik mobil. Karena orang kan bisa dapat naik pesawat. Kemarin saya juga naik pesawat begitu ya. Susi Air is the best. Untuk pertama kali Susi Air kurang banget, tapi yang kedua bagusnya luar biasa. Tapi lebih mahal dari tiket ke Bali kelihatannya karena jarang. Lebih mahal dari ke Jogja karena jarang. Dan sekali Anda, karena sekarang lagi COVID, itu saya hanya bisa berangkat Jumat, pulangnya Senin gitu ya. Kalau Anda berangkat Senin, pulangnya nanti Jumat gitu ya. Tapi sekali lagi, balik lagi teman-teman, tapi makin lama itu sebetulnya 1 hari berapa kali kok, dulu juga pada waktu rame. Nah, sekarang Anda kasih gratis, tapi bukan hanya gratis, tapi dijualin. Dijualin apa? Dijualin something yang membuat Anda, ya akhirnya untuk jualin paket spa, paket romantic dinner. Kalau Anda yang grey, rambut putih, tempat turisme rambut putih yang wajib dikunjungi 10 tempat. Nah, kemudian Anda jual paket 2 hari, 3 hari ini. Dan tour guide kami profesional begini, dan tour guide-nya dibiayanya apa? Murah aja. Jangan tour guide tinggi-tinggi murah. Bila perlu tour guide gratis, enggak apa-apa kok. Saya ke Sydney ikut tour guide gratis. Wah, saya langsung ikut tour guide gratis kok. Yep. Jalan gratis. Setelah selesai dia yang jago motretin, yang penting itu motretin. Saya potretin Pak, potretin. Potretnya bagus. Semua customer gini gantian potret dia. Ini spot yang paling bagus. Jadi potretnya indah-indah. Selesai tour, jalan kaki jam 10 dari jam 6 kumpul sampai jam 10, jalan-jalan spot-spot pariwisata, tempatnya indah-indah. Terus kemudian dia gelar, waktu sudah briefing selesai, sebelum bubar, dikumpulkan di tengah. Nah, teman-teman, kami itu gratis gitu ya, tapi kami hidup dari tips. Tips tidak ada yang dipaksa. Jadi sukarela, langsung digelarin gini, terus kemudian orang ngasih. Lah, orang pada waktu digelarin tadi, yang ngasih mungkin temannya sendiri langsung $50, $20. Anda mau ngasih $2 kan malu. Saya 5 orang sama yang ngasih $50. Dapat duit banyak. Berarti kalau misalkan disimpulkan deh, iya. Mohon maaf ini karena waktunya yang sempit. Kalau bisa kita simpulkan, bisa kita simpulkan artinya kita extraordinary dan kita coba berikan experience, kita coba berikan pengalaman yang membuat konsumen kita ini menjadi happy, konsumen kita menjadi sangat senang gitu ya, karena dia merasa diberikan suasana yang berbeda, begitu ya Patung, yang bisa kita terapkan triknya di dalam bisnis kita. Dan kalau Anda mancing pun kan pakai umpan toh, Anda hotel kok nggak mau ngasih umpan, mau dikasih gratis dulu 1 malam, dan ongkosnya berapa sih? Listrik 1 malam cuma 10.000. Iya. Cuci 5.000, Anda cuci spray 5.000. Masa 15.000 aja nggak berani? Pasang iklan gede-gedean berani, pasang baliho bayar ratusan juta berani, tapi nggak ada nilai tambah. Datang ke hotel, ya bagus sih, tapi kalau untuk kondisi susah kan Anda kasih umpan gratis begini kan lumayan. Lupa, nanti kalau sudah ada yang book penuh ya langsung kan memang ditulis penuh, kan memang penuh. Itu kan kalau udah laku. Baik, Patung mohon maaf kita harus closing, tapi saya jadi punya ide ini ketemu gitu ya. Kita kan memang bermaksud ingin mengadakan event ya untuk merangkul dunia perhotelan dan sebagainya. Wah, ini udah pas banget, nanti kita akan ajak Patung untuk menjadi speakernya begitu ya, berbagi lebih banyak lagi triknya di acara tersebut ya. Karena bener yang tadi Patung mengatakan gitu, masa kita pengen dapat ikan yang besar tapi mancing nggak mau pakai umpan, itu namanya gimana gitu ya, mancing dengan halusinasi. Baik, Patung. Keyakinan tanpa strategi. Nah, keyakinan tanpa strategi. Baik, teman sering kita bungkus ya perbincangannya. Patung minta maaf banget, ini selalu seru ngobrol sama Patung dan selalu merasa kurang setiap kali kita ngobrol ya kan. Tapi mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Patung, remah-remahnya, sari-sarinya kita bisa dapatkan ya. Nanti kita sambung kembali, kita janji kita akan bikin acara yang lebih besar lagi dan kita hadirkan Anda semuanya untuk bisa mendapatkan strategi yang lebih dalam lagi nanti dari Patung. Patung, kita janjian ya. Kita nggak pakai janjian tapi kostum kita hari ini senada loh Patung. Sehati gitu ya.
Iya. Pak Tung sehat-sehat, kita ketemu lagi 2 pekan dari sekarang ya. Dan Smart Listener, rekaman ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Dan Tung Desembaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network.